Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul A Princess for Christmas. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang harus merawat kedua keponakannya sejak orang tua mereka meninggal. Berhubung dua keponakannya ini merupakan keturunan bangsawan, mereka bertiga lalu diundang ke istana oleh sang kakek yang kangen pada cucunya. Di istana itulah si wanita ini bertemu dengan seorang pangeran ganteng, dan seiring berjalannya waktu ternyata mereka berdua saling jatuh cinta. Nah, kira-kira gimanakah kelanjutan dari kisah mereka? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jules yang tinggal di kota Buffalo, Amerika. Dalam kesehariannya, Jules bekerja di sebuah toko barang antik, dan kebetulan hari itu ada seorang customer yang ingin membeli hadiah Natal bagi putrinya. Tapi setelah Jules berhasil menjual salah satu barang, bosnya malah memberi kabar buruk kalau toko ini akan segera tutup. Bosnya pun dengan berat hati harus memecat Jules dari pekerjaannya karena penjualan di toko itu yang terus merosot. Dalam kehidupannya, Jules diceritakan memiliki dua keponakan. Keponakan yang pertama bernama Milo, yang pada hari itu mencuri satu kaset video game di sebuah toko. Kemudian yang kedua bernama Maddie, yang hampir setiap harinya berbuat ulah sampai merepotkan pengasuhnya yang bernama Kelly. Singkat cerita, saat Jules tiba di rumah, Kelly yang udah gak kuat menghadapi kenakalan Milo dan Maddie akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan sejak kedua orang tua mereka meninggal 1 tahun yang lalu, Jules adalah orang yang bertanggung jawab sebagai orang tua asuh. Di malam harinya, Jules akhirnya memberi hukuman pada Milo yang udah berbuat kejahatan. Namun hal itu malah membuat Milo kesal, sampai-sampai dia keceplosan mengatakan pada adiknya bahwa Santa Claus itu hanyalah bohongan. Selain kesal dengan bibinya, ternyata si Milo ini masih menyimpan kenangan buruk karena kedua orang tuanya meninggal di masa Natal. Jules pun berusaha untuk menghibur Milo agar dia bisa merubah pemikirannya kalau masa Natal adalah waktu yang sangat menyenangkan. Tepat di malam yang sama, tiba-tiba datang seorang pria bernama Paisley yang merupakan pelayan dari kakek Milo dan Maddie. Ceritanya, kakek Milo dan Maddie ini adalah seorang duk yang bernama Edward, dan di masa Natal tahun ini dia ingin bertemu dengan kedua cucunya. Karena dulu Edward gak setuju pada pernikahan putranya dan kakak dari Jules, hal itu membuat Jules merasa sakit hati dan gak pernah bercerita apapun kepada Milo dan Maddie. Jules pun langsung mengusir Paisley dari rumah, walaupun dia sempat mengarang cerita kalau Edward sedang mengalami sakit keras. Di saat Jules bersedih atas kejadian hari ini, Paisley tiba-tiba memasukkan 3 tiket pesawat bagi Jules dan kedua keponakannya untuk menuju ke Castlebury. Dan mumpung sekarang Jules adalah pengangguran, dia akhirnya memutuskan untuk mengajak kedua keponakannya itu agar bertemu kakek mereka. Sesampainya mereka di istana Castlebury, mereka bertiga lalu dikenalkan dengan beberapa pelayan yang bernama Miss Bridge, Abigail, Floyd, dan yang lainnya. Kemegahan istana itu pun membuat mereka kagum, dan ketika diantar ke kamar masing-masing, Jules dan kedua keponakannya juga terlihat kegirangan.
Sambil membereskan pakaian Jules, Miss Bridge kemudian menyampaikan pesan dari Edward kalau mereka bertiga diundang untuk makan malam. Dan saat Jules ingin menanyakan letak ruang makan kepada Bridge yang udah pergi, dia nggak sengaja bertabrakan dengan seorang pria ganteng yang bernama Pangeran Aston. Jules yang udah pernah melihat foto keluarga Charles atau ayah Milo, ternyata bisa mengenali Aston yang merupakan adik kandung dari Charles. Dan mumpung mereka bertemu, Jules akhirnya bertanya kepada Aston di mana letak ruang makan di istana ini. Kemudian di malam harinya, Jules langsung mengajak kedua keponakannya itu untuk segera berlari menuju ke ruang makan. Awalnya, Edward ragu kalau mereka berdua adalah anak-anak dari Charles, tapi Maddie yang terlihat senang punya seorang kakek tiba-tiba langsung memeluk Edward. Lalu ketika makan malam berlangsung, Milo bertanya kepada Edward kenapa baru di tahun ini dia ingin bertemu dengan kedua cucunya. Bahkan menurut cerita dari Paisley, si Edward ini mengalami sakit keras, tapi dia terlihat dalam kondisi yang sehat-sehat aja. Nah, untuk menjawab pertanyaan mereka, Edward akhirnya mengatakan dengan jujur kalau sebenarnya dia nggak setuju putranya menikah dengan wanita yang bukan dari kalangan bangsawan. Namun Edward sangat menyesal dengan keputusannya dulu, dan sekarang dia ingin menebus kesalahannya kepada kedua cucunya. Setelah mereka selesai makan malam, Jules kemudian datang menemui Edward untuk membicarakan tentang dekorasi pohon Natal. Tapi Edward nggak mau mengizinkan Jules untuk membawa pohon Natal ke istana ini, karena hal itu hanya akan mengingatkannya pada kematian Charles. Mendengar Edward dan Milo punya pemikiran yang sama, Jules menjadi sangat marah karena mereka berdua nggak bisa move on dari kenangan yang buruk. Bahkan menurut Jules, istana ini juga terlihat sangat suram, dan mereka butuh kebahagiaan Natal untuk merubah suasana di tempat ini agar menjadi lebih ceria. Keesokan paginya, Jules tiba-tiba dikagetkan dengan suara berisik dari luar di mana Pangeran Aston dan teman-temannya akan pergi berburu di tengah hutan. Di sisi lain, Jules akhirnya memutuskan untuk membeli pohon Natal bersama kedua keponakannya, walaupun kemarin malam Edward udah melarangnya. Hey Paisley. Sesampainya mereka di pusat kota, Jules dan Maddie kemudian masuk ke sebuah tempat untuk memilih pohon Natal yang akan mereka bawa ke istana. Sedangkan Milo yang menunggu di luar, nggak sengaja terkena bola dari salah seorang anak yatim piatu yang membuatnya nggak terima sampai menyebabkan perkelahian. Pangeran Aston yang baru aja pulang dari berburu, merasa terkejut melihat staf di istana datang membawa pohon Natal yang dibeli oleh Jules. Dan mumpung mereka bertemu, Pangeran Aston ingin mengajak Jules untuk berkenalan dengan teman-temannya, termasuk sama tunangannya yang bernama Lady Arabella. Mengetahui Jules berasal dari Amerika, Arabella jadi memandang rendah dan sama sekali nggak menyukai kehadirannya. Untungnya pertemuan mereka itu hanya sebentar, karena ada staf bernama Floyd yang udah menemukan ornamen Natal bagi Jules. Kemudian di saat Jules dan Floyd mulai menghias pohon Natal, Miss Bridge yang melihat hal itu langsung melarang mereka berdua karena ada aturan dari Edward. Tapi Jules berusaha untuk membujuknya, yang berhasil membuat Miss Bridge terharu dan teringat akan masa kecilnya yang bahagia. Sebelum Arabella pulang, dia sempat mengundang Aston untuk makan siang bersama kedua orang tuanya dalam beberapa hari ke depan. Di waktu yang sama, Milo nggak sengaja menabrak Arabella yang membuatnya kesal karena tas mahalnya sampai terlempar dan hampir terlindas mobil. Ashton,
I'd keep a closer eye on that boy if I were you. Lalu di malam harinya, Jules mengajak Pangeran Aston dan kedua keponakannya untuk melanjutkan hiasan pohon Natal. Kebersamaan mereka pun didengar oleh para staf yang berpendapat kalau suasana di istana ini berubah menjadi lebih bahagia. Di saat Aston memperlihatkan ornamen kesukaan Edward, dia tiba-tiba muncul di tempat itu dan marah-marah kepada semua orang yang melanggar aturannya. Maddie lalu memberikan ornamen tersebut yang membuat Edward teringat kalau ornamen itu adalah pemberian dari kakaknya waktu mereka masih kecil. Dan dari kenangan yang manis itu, Edward akhirnya berubah pikiran sekaligus berterima kasih kepada Jules yang udah membawa kebahagiaan di istana ini. Mendengar Milo masih galau merindukan orang tuanya, Pangeran Aston kemudian mengajaknya untuk latihan memanah yang merupakan tradisi di keluarga. Awalnya Milo kesal dan menganggap kalau latihan ini merupakan hal yang bodoh, tapi Aston tetap melatihnya dengan sabar sampai dia berhasil mengenai sasaran. Sementara itu, Edward yang masih bahagia dengan momen kemarin malam, kemudian ingin mengadakan pesta dansa di istana untuk menyambut hari Natal. Dan saat Aston mendengar kabar itu dari Paisley, dia langsung memberitahu Jules dan ingin mengajaknya berlatih untuk persiapan di pesta dansa. Selama kedua cucunya berlibur di sini, Edward kemudian memberikan kebebasan pada Milo dan Maddie untuk memilih kegiatan yang mereka inginkan. Di sisi lain, Pangeran Aston dan Jules pun masih latihan berdansa, tapi tiba-tiba Jules mengganti musik dansa mereka. Di waktu yang bersamaan, Lady Arabella datang ke istana karena Pangeran Aston lupa pada janji mereka untuk makan siang bersama kedua orang tuanya. Untungnya Arabella mau memaklumi kesalahan Pangeran Aston karena dia mengetahui kalau orang-orang di istana lagi sibuk dalam menyiapkan pesta. Setelah Arabella pulang, Edward dan Aston langsung mempersiapkan daftar tamu yang akan mereka undang ke pesta dansa. Dan tepat di luar ruangan itu, Jules tiba-tiba melihat sebuah jam antik yang perlu diperbaiki. Melihat ada salah satu tamu wanita yang gak punya gelar bangsawan, Edward jadi berpikir ulang untuk mengundangnya. Perkataan Edward itu pun didengar jelas oleh Jules yang menjadi salah paham dan mengira kalau mereka berdua lagi membicarakan tentang dirinya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Milo terlihat berusaha untuk membuka sebuah ruangan yang terkunci. Dan setelah ruangan itu terbuka, Milo akhirnya baru mengetahui kalau tempat ini adalah ruang kerja ayahnya. Sejak Charles meninggal, Edward dan Aston kemudian mengunci ruangan tersebut karena mereka berdua terus teringat akan kenangan pahit kehilangan Charles. Aston pun akhirnya menceritakan sosok Charles kepada Milo, dan dia juga memutuskan untuk membuka ruangan itu agar kenangan kakaknya tetap hidup di istana ini. Keesokan paginya, Jules tiba-tiba mendapat laporan dari Miss Bridge yang memberitahu kalau Abigail telah merusak gaunnya. Tentu aja insiden ini membuat Abigail merasa bersalah, tapi Jules malah berpikir hal itu merupakan sebuah tanda kalau dia memang gak diundang ke acara pesta. Jules yang masih galau dengan perkataan Edward kemarin, akhirnya memutuskan untuk kembali ke Amerika duluan dengan alasan kalau dia harus mencari pekerjaan baru. Jules pun kemudian berpamitan dengan kedua keponakannya dan meminta mereka untuk menyampaikan salam perpisahan kepada Aston dan Edward.
Di saat Bridge mengantar teh ke kamar Jules, dia akhirnya mengetahui kalau Jules sudah pergi dari istana dan langsung mengajak staf yang lain untuk menyusulnya ke stasiun. Di sisi lain, Pangeran Aston terlihat resah menunggu kemunculan Jules, tapi Milo dan Maddie belum mau bilang kalau bibi mereka udah kembali ke Amerika. Setibanya mereka di stasiun, Bridge langsung memaksa Jules untuk melihat gaun barunya di dalam mobil. Ternyata gaun itu adalah pemberian dari semua staf sebagai bentuk ucapan terima kasih karena dia udah membawa keceriaan bagi orang-orang di istana. Oke, adegan kemudian beralih ke istana, di mana Aston ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada Arabella. Dan ketika mereka berbicara berdua, Pangeran Aston lalu bertanya apakah Arabella akan mencintainya jika dia tidak memiliki gelar bangsawan. Nah, dari pertanyaan itu, Pangeran Aston akhirnya baru mengetahui kalau Arabella hanya mengincar gelar putri jika mereka menikah nanti. Pangeran Aston pun akhirnya memutuskan hubungan mereka karena dia mencintai wanita lain. Singkat cerita, ketika Jules tiba di istana, dia langsung menjadi pusat perhatian dari para tamu yang hadir di pesta tersebut. Kedatangannya itu juga membawa kebahagiaan bagi Milo dan Maddie, dan mumpung semua udah berkumpul, Edward lalu mengajak mereka untuk memasuki ruangan dansa. Di saat yang lainnya lagi berdansa, Jules yang kebetulan bertemu dengan Aston kemudian membahas pembicaraan Edward mengenai tamu undangan yang gak punya gelar bangsawan. Jules pun masih mengira kalau tamu itu adalah dirinya, tapi Aston akhirnya memberitahu kalau yang dibicarakan oleh ayahnya adalah seorang wanita bernama Bonnie. Setelah meluruskan kesalahpahaman mereka, Pangeran Aston lalu ingin mengajak Jules untuk berdansa. Namun kedekatan mereka berdua itu terlihat oleh Arabella dan kedua orang tuanya yang membuat ayahnya nggak terima. Setelah mereka selesai berdansa, Jules tiba-tiba aja keluar dari ruangan karena dia hanya wanita biasa yang takut berhubungan dengan seorang pangeran. Aston pun akhirnya memberitahu kalau dia dan Arabella udah putus hubungan dan sekaligus mengutarakan perasaan cintanya kepada Jules. Sementara itu di dalam istana, keluarga Arabella masih aja ngoceh-ngoceh kepada Edward karena mereka nggak terima dengan hubungan Aston dengan Jules. Bahkan Arabella sampai menghina Jules yang pengangguran dan memberitahu keburukan kedua cucu Edward, yang satu doyan ngemil dan yang satunya pernah mencuri kaset video game. Edward yang mendengar semuanya itu kemudian mengaku di depan banyak orang kalau dia juga pernah menjadi mertua yang jahat bagi kakak Jules. Edward pun akhirnya menghina balik Arabella dan kedua orang tuanya yang selalu ngaku-ngaku terhormat di antara keluarga bangsawan. Setelah keluarga Arabella pulang, Aston kemudian melamar Jules untuk menikah dan meminta Jules beserta kedua keponakannya untuk menetap di istana ini. Selain itu, Edward juga memberikan hadiah kejutan kepada kedua cucunya dengan mendatangkan seorang Sinterklas yang lagi menyiapkan kado Natal bagi mereka. Berkat pengaruh baik yang dibawa oleh Jules, mereka semua bisa merayakan Natal dengan bahagia sambil mengenang kematian Charles dan istrinya. Beberapa waktu kemudian, Aston dan Jules akhirnya melangsungkan pernikahan yang sekaligus membawa kebahagiaan bagi keluarga mereka termasuk para staf di istana. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang juga berakhir dengan happy ending.
Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.